Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Ilmu Hukum UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dalam video ini, saya Aries Rizal Nugraha dan rekan saya, Fitri Salsabila, akan menjelaskan tentang permohonan perkara di Mahkamah Konstitusi, di mana dalam isinya akan membahas tentang apa saja isi permohonan, bagaimana mekanisme pengajuan dan pendaftaran permohonan, apa saja syarat kelengkapan permohonan dan penjadwalan, dan yang terakhir, apa itu sidang penggabungan perkara. Yang pertama, permohonan. Sebagai lembaga peradilan, Mahkamah Konstitusi menjalankan wewenang yang dimiliki berdasarkan permohonan yang diterima. Istilah yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 adalah permohonan, bukan gugatan. Seperti dalam hukum acara perdata, istilah permohonan memang seolah-olah menunjukkan bahwa perkara yang diajukan bersifat satu pihak. Padahal dalam kelima wewenang yang dimiliki Mahkamah Konstitusi, dapat dikatakan 4 diantaranya terdapat pihak termohon. Istilah permohonan adalah karena nuansa kepentingan umum yang dominan dalam setiap perkara yang ditangani Mahkamah Konstitusi, walaupun suatu perkara diajukan oleh individu warga negara, namun putusannya berlaku umum dan mempengaruhi hukum dan ketatanegaraan. Pada saat wewenang Mahkamah Konstitusi masih dijalankan oleh Mahkamah Agung, yaitu sebelum terbentuknya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 setelah perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945. 44 digunakan dua istilah yang berbeda, yaitu permohonan dan gugatan. Di dalam permohonan harus diuraikan secara jelas perkara yang dimohonkan terkait dengan salah satu wewenang Mahkamah Konstitusi. Permohonan harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan dimaksud, walaupun tidak menutup kemungkinan permohonan atau pihak terkait mengajukan bukti tambahan dalam proses persidangan. Selain itu, Pasal 31 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menentukan bahwa permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: yang pertama, nama dan alamat pemohon, uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan sesuai dengan perkara yang dimohonkan, dan yang terakhir, hal-hal yang diminta untuk dihapus. Yang kedua, mekanisme pengajuan dan pendaftaran permohonan. Permohonan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi diterima oleh petugas penerima permohonan untuk disampaikan kepada panitera Mahkamah Konstitusi yang akan melakukan pemeriksaan kelengkapan permohonan. Selain berkas permohonan perkara dalam bentuk hard copy, dalam praktik pemohon juga diminta untuk menyerahkan permohonan dalam bentuk soft copy atau file. Pemeriksaan yang dilakukan oleh panitera ini bersifat kelengkapannya administratif, bukan terhadap substansi permohonan. Pemeriksaan administrasi ini misalnya meliputi jumlah rangkap permohonan, surat kuasa, kejelasan identitas, serta daftar alat bukti sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 31 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Permohonan yang dinyatakan belum lengkap belum dapat dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi atau disingkat dengan BRPK. Pemohon wajib melengkapi dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak pemberitahuan kekurang-lengkapan tersebut diterima pemohon. Hanya pemohon yang telah dinyatakan lengkap yang dicatat dalam BRPK yang memuat antara lain catatan tentang kelengkapan administrasi disertai dengan pencantuman nomor perkara, tanggal penerimaan berkas permohonan, nama pemohon, dan pokok perkara. Setelah permohonan dinyatakan lengkap dan diregistrasi dalam BRPK, Mahkamah Konstitusi akan menetapkan hari sidang pertama dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja. Artinya, penetapan jadwal sidang pertama dimaksud adalah paling lambat 14 hari kerja sejak diregistrasi. Sedangkan sidang pertama itu sendiri dapat dilakukan lebih dari 14 hari kerja. Penetapan jadwal sidang ini harus diberitahukan kepada para pihak dan diumumkan kepada masyarakat. Pengumuman ini dilakukan dengan cara menempelkan salinan pemberitahuan di papan pengumuman Mahkamah Konstitusi yang harus disediakan untuk itu. Dalam praktik, pengumuman jadwal sidang juga dilakukan dengan memuat di halaman laman Mahkamah Konstitusi, yaitu www.mahkamahkonstitusi.go.id. Macam-macam syarat permohonan dan penjadwalan. Permohonan yang diajukan harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, ditulis dalam bahasa Indonesia. Yang kedua,
ditandatangani oleh pemohon sendiri atau kuasanya. Yang ketiga, dalam 12 rangkap. Yang keempat, memuat uraian yang jelas mengenai permohonannya, di antara lain pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sengketa kewenangan lembaga-lembaga yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil pemilihan umum, atau pendapat DPR bahwa presiden dan atau wakil presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum atas perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, sistematika uraian, di antara lain nama dan alamat pemohon atau kuasanya. Yang kedua, dasar-dasar pemohon atau posita meliputi terkait dengan kewenangan, kedudukan hukum atau legal standing dan pokok perkara. Dan yang terakhir, hal yang diminta untuk diputus sesuai dengan ketentuan dalam setiap permohonan. Dan yang keenam, dilampiri alat-alat bukti pendukung. Yang keempat, sidang penggabungan perkara. Terhadap beberapa permohonan perkara yang diterima, Mahkamah Konstitusi dapat menetapkan penggabungan perkara, baik dalam pemeriksaan persidangan maupun dalam putusan. Penggabungan perkara dilakukan melalui ketetapan Mahkamah Konstitusi apabila terdapat dua perkara atau lebih yang memiliki objek atau substansi permohonan yang sama. Penggabungan perkara biasanya dilakukan untuk perkara sejenis, walaupun ada sama kemungkinan terdapat dua perkara yang masuk dalam dua wewenang yang berbeda, yang memiliki isu hukum atau pokok perkara yang sama. Penggabungan juga dapat dilakukan apabila di tengah proses persidangan terdapat perkara baru yang mengajukan pengujian ketentu yang sama atau memiliki isu konstitusional yang sama. Perkara yang baru ini akan digabungkan pemeriksaan dan putusan dengan perkara yang sedang diperiksa. Di sisi lain, terdapat kemungkinan adanya pokok permohonan yang sama tetapi diajukan melalui permohonan perkara yang beda. Pada kasus demikian, dalam praktiknya tidak dilakukan penggabungan perkara, tetapi hanya diputus dalam waktu yang hampir bersamaan. Dan itu menjadi pembahasan terakhir dalam kelompok kami, yaitu terkait dengan sidang penggabungan perkara. Demikian yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya kami minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.